Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, polisi mengungkap dan menangkap pengirim makanan takjil beracun yang menewaskan anak seorang pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta. Pelaku yang berjenis kelamin perempuan ini mengaku sakit hati sehingga mengirim makanan beracun hingga salah sasaran menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Perempuan berinisial NA ini ditangkap setelah buron selama beberapa hari. NA yang berusia 25 tahun ini nekat mengirim makanan yang ia beri racun jenis cyanida kepada pria berinisial T. Namun oleh T dan keluarganya, makanan itu ditolak dengan alasan tidak mengenal pengirim paket. Karena ditolak, ayah korban pun membawa pulang paket makanan sate ayam itu dan memberikan kepada anaknya hingga akhirnya meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati kepada T yang ia beri paket makanan sate ayam beracun. Pasalnya T yang merupakan anggota polisi tidak kunjung menikahi dirinya, padahal mereka memiliki hubungan khusus. Polisi masih menyelidiki siapa sebenarnya yang menjadi sasaran pembunuhan oleh pelaku. Diduga pelaku juga ingin membunuh keluarga T. Salah satu kunci pembawanya adalah bungkus satenya. Bungkus satenya ini bisa menunjukkan kapan dari satenya. Ada setelah kemudian kita coba verifikasi apakah benar ada pembelian dari orang ini, lalu setelah harga ceritanya ini kita bisa menyimpulkan bahwa si NN ini dan A ini adalah pelaku pembunuhan berencana dengan mengakibatkan korban NF 10 tahun pelajar alamat yang merupakan putra dari Pak. Pelaku pengiriman makanan takjil bersianida di Bantul telah ditangkap. Lalu apa harapan dari keluarga korban? Kita saat ini sudah bergabung dengan orang tua korban takjil bersianida Bandiman yang juga didampingi oleh pengacara Chandra Siagian. Selamat sore Pak Bandiman, Pak Chandra. Selamat sore, Pak. Saya pertama-tama ke Pak Bandi, kami mengucapkan berbela-sungkawa atas berpulangnya putra Bapak dan musibah yang menimpa Bapak sekeluarga, Pak Bandi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, kami sangat menghargai Pak Bandi masih berkenan untuk berbincang bersama kami. Pak Bandi, ini kan pelaku sudah diungkap polisi, identitasnya sudah diumumkan juga ke publik. Keluarga sampai saat ini merasa cukup lega? Ya, sedikit lega lah, Mbak. Ya. Setidaknya sudah tahu siapa yang menjadi pelaku ya Pak Bandi ya? Iya, iya. Izinkan saya bertanya, mungkin mohon maaf kalau tidak berkenan mengungkap kejadian sebelumnya. Pak Bandi ini awalnya bertemu dengan pelaku, ini ceritanya seperti apa di masjid, di mana tepatnya Pak Bandi? Habis asar kan saya duduk-duduk di samping masjid itu, Mbak. Iya. Namanya Masjid Nurul Islam yang ada di Mandala Krida. Iya. Kebetulan jaket gojek saya taruhkan di atas motor. Iya. Kemudian mbaknya itu menghampiri motor saya dan bertanya, ini motor siapa ya, jaketnya siapa? Terus saya menghampiri mbaknya itu jaket saya. Iya. Terus mbaknya itu minta tolong kepada saya untuk mengantarkan paket. Baik. Dengan offline, soalnya dia nggak mempunyai aplikasi, Mbak. Oh, alasannya itu ya, tidak punya aplikasi online, jadi minta tolong Bapak mengantarkannya offline. Iya, benar, Mbak. Bapak sempat tanya isinya apa dan untuk siapa? Oh, enggak, Mbak. Kalau isinya kan saya nggak menanyakan, tapi kalau alamatnya kan harus saya tanya dulu, Mbak. Iya, iya. Dengan nomor teleponnya juga. Dan Bapak itu memang betul-betul baru bertemu tersangka ini di lokasi ya, saat melihat jaket Bapak nampaknya Bapak pengemudi online begitu ya Pak Bandiman ya? Benar, Mbak. Oke. Saat itu lalu Pak Bandi mengantarkan ke alamat yang dituju, waktu itu tersangka menyebutkan tidak namanya siapa? Oh, pertama-pertama tidak menyebutkan, cuma rumah nomor ini, alamat ini gitu aja, Mbak. Oh, oke. Nah, karena kan saat Bapak mengantarkan paket itu pasti ditanya sama penerimanya kan, ini paket dari siapa gitu. Nah, waktu itu si pengirimnya tersangka ini menyebutkan nggak kalau ditanya ini dikirimnya dari siapa gitu? Ya, saya kan sebelum mengirim kan saya minta nomor telepon yang Iya. yang penerima
sama namanya yang penerima, Mbak. Ya. Lalu saya tanya lagi, lah ini kalau ditanya sama penerima, paket dari siapa? Saya Iya. bilang gitu, Pak. Mbaknya bilang, ngomong saja dari Pak Ahmed, Pak Kualaman, bilang gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi tidak menyebutkan identitas dia juga ya, Pak ya? Jadi menyebutkan Enggak. nama lain. Heeh. Pada saat Bapak di alamat itu, lalu bertemu dengan yang menerimanya siapa, Pak? Keluarga korban atau yang bersangkutan langsung? Yang pertamanya saya datang ke tempat itu, kan rumah dalam keadaan sepi, Mbak. Oke. Dan dengan bermodal nomor telepon yang saya minta tadi, saya menghubungi pihak penerima. Ya. Nah, kebetulan yang menerima itu kan bapaknya itu ada di luar kota, Mbak. Oh, yang bersangkutan ada di luar kota. Terus bapaknya itu kan telepon komunikasi sama istrinya. Iya. Terus istrinya keluar, Mbak, menemui saya, Mbak. Jadi tidak menemui Bapak juga, dan waktu itu diminta ke Bapak bawa saja untuk Bapak atau seperti apa? Akhirnya Pak Bandi membawa pulang takjil yang beracun itu. Lah, yang bapak sama istrinya kan sama-sama nggak mengenal yang namanya Pak Ahmed, alamat pengirim tadi. Oke. Nah, makanya bapak dan ibu yang dituju itu nggak mau menerima. Terus dikasihkan kepada saya, Mbak. Terus saya bawa pulang, Mbak. Oke. Nah, setelah takjil itu ditolak, sate ya Pak ya isinya ya ternyata ya. Iya. Ya itu tuh ditolak, Bapak sempat menghubungi lagi pengirim atau tidak sama sekali Pak Bandi? Oh, tidak sama sekali, Mbak. Kan saya nyampe rumah jam 5:45 itu, Mbak, sambil nunggu buka puasa, Mbak. Oh iya, jadi Bapak langsung pulang, dibawa ke rumah dan dikonsumsi sekeluarga ya Pak ya? Iya, benar. Kan selain putra Bapak yang meninggal dunia, Ibu juga sempat keracunan, Bapak juga sempat sakit atau seperti apa setelah mengonsumsi sate itu? Oh, enggak, Mbak. Anak saya 2 tusuk, saya 2 tusuk. Racun itu dibumbukan di bumbunya aja, Mbak. Bumbunya kan tersendiri di plastik gitu loh, Mbak. Oh, terpisah ya, jadi memang tidak Iya, benar. otomatis langsung makan semua, Bapak tidak makan bumbu itu kebetulan ya Pak ya? Iya, benar. Cuma satenya tok, Mbak. Oke, tapi setidaknya sekarang sudah terungkap, sekarang tinggal tunggu proses selanjutnya ya Pak Bandi ya. Tapi Iya, benar, Mbak. pelaku yang diungkap polisi ini betul orang yang Bapak temui di masjid waktu itu ya Pak? Kemungkinan besar iya, Mbak. Kemungkinan besar enggak. Ya, kemungkinan besar iya. Soalnya kan itu sekarang kan pakai masker, Mbak. Saya enggak begitu mengenalinya, Mbak. Oh, jadi waktu saat bertemu itu juga wajahnya tidak terlihat karena semuanya menggunakan masker ya Pak Bandi Enggak, ya? waktu bertemu pakai masker. Tapi kan tadi kan di konferensi pers kan pakai masker. Jadi saya enggak begitu melihat lah. Betul, tapi setidaknya pelaku ini sudah mengakui alasannya. Nah, bicara soal proses hukumnya, saya tanya ke Pak Chandra. Pak Chandra, sampai akhirnya terungkap identitas ini ceritanya seperti apa, Pak Chandra? Terima kasih, Mbak. Pada awalnya kami diberi kuasa oleh Pak Bandiman pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Kemudian kami pada siang harinya berkoordinasi dengan pihak Polres Bantul yang pada saat itu diwakili oleh Pak AKP Ngadi. Kami berkoordinasi dan memberikan bukti-bukti keterangan-keterangan sampaian yang dimiliki oleh Pak Bandiman. Ya. Kami pada saat itu mendorong pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus tersebut. Dari bukti apa atau misalnya keterangan apa yang awalnya diberikan oleh Pak Bandiman? Apakah ciri-ciri, fisik atau seperti apa, Pak Chandra? Bukti-bukti yang kami berikan kepada pihak kepolisian yaitu ciri-ciri wajah yang dimiliki, yang diberikan oleh Pak Bandiman untuk dapat menyamakan bukti-bukti yang ada pada pihak kepolisian. Sampai pengungkapan ini jadi artinya berapa hari ya Pak Chandra ya kalau dihitung dari awal kejadian? 1 minggu. 1 minggu. Dari kejadian. Sempat ada kesulitan karena tidak tahu alamat yang bersangkutan kah atau apa kendala yang dihadapi kalau dari koordinasi dan pihak kepolisian, Pak Chandra? Kalau dari pihak koordinasi pihak kepolisian, kami bersama tim pada saat itu memang penyidik mengalami kesulitan karena ada beberapa CCTV yang tidak terlihat jelas pelakunya seperti itu. Oke, tapi memang ada beberapa tangkapan CCTV yang mengarah ke pelaku ini, begitu ya Pak Chandra ya? Iya, begitu.
Oke, dan sejauh ini kan koreksi kalau salah, tersangka mengakui motifnya memang karena dendam begitu ya Pak Chandra ya, sudah pasti itu ya? Kalau informasi tadi pagi dirilis oleh pihak Polres, pelaku ini memang ada dendam atau sakit hati kepada inisiatif kirimin saksi tersebut. Oke, walaupun ini kita katakan salah sasaran yang ditujunya, tapi kan mau tidak mau sudah ada nyawa yang hilang. Ada juga yang istrinya yang sempat keracunan, istri Pak Bandiman. Lalu Pak Chandra, apakah betul pasal yang disangkakan nantinya adalah pembunuhan berencana sejauh ini? Sesuai dengan rilis tadi pagi, pasal yang disangkakan oleh pelaku adalah pasal pembunuhan berencana junto Undang-Undang Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak di bawah umur. Seperti itu. Oke. Nah, selama proses ini sempatkah pihak Pak Chandra bertemu dengan tersangka atau seperti apa selama proses penyidikan ini? Selama ini kami hanya bertemu tersangka pada tadi pagi di Polres Bantul seperti itu. Oke, nah berikutnya langkah hukumnya seperti apa? Langkah hukum kami akan mengawal proses hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai vonis pengadilan. Baik, terakhir untuk Pak Bandi, bagaimana Pak Bandi menguatkan istri terutama ini tidak mudah menghadapi kehilangan putra dalam waktu yang amat singkat, juga harapannya dengan pengungkapan kasus ini seperti apa Pak Bandi? Ya, saya bilang pada istri saya, semua itu hanya sekedar titipan dari Gusti Allah. Harapan saya ya semoga kasus ini bisa berjalan dengan tuntas, Pak. Ya, amin. Pak Bandi, semoga Allah memberikan kekuatan untuk Bapak, istri, dan seluruh keluarga, dan semoga kasus ini segera menemukan ujungnya agar pelaku juga dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Pak Bandiman, terima kasih Pak Chandra Siagian telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.